It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Ketegangan di pemerintahan Israel terus berlanjut. Meski permintaan penangkapan untuk Netanyahu telah dilayangkan Mahkamah Internasional, pemerintah dalam hal ini Kabinet Perang Israel tetap saja berdebat terkait kelanjutan perang di jalur Gaza. Puncaknya, Menteri Pertahanan mengecam ketidakjelasan strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam menjalankan perang melawan Hamas. Hal ini lantas membuat banyak orang curiga, berpikir bahwa Kabinet Perang Israel akan runtuh setelahnya. Dan jika ini benar terjadi, maka Netanyahu benar-benar berada di ujung tanduk. Kabinet Perang Israel, tugas dan anggota. Pernahkah kalian mendengar tentang Kabinet Perang Israel? Pada dasarnya ini merupakan lembaga tertinggi negara lintas partai yang baru dibentuk 5 hari setelah dimulainya Perang Israel-Hamas. Karena itu, sebagaimana analis politik Peter Lintel menyebut, melibatkan oposisi akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi keputusan militer yang harus diambil dalam perang melawan Hamas. Jika demikian, siapa saja anggota dari Kabinet Perang Israel? Mengutip DW, kabinet ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kader Partai Likud lain, Menteri Pertahanan, Yoav Gallant bersama Benny Gantz yang merupakan bekas menhan dan pensiunan jenderal namun kini menjabat Menteri Negara juga merupakan anggota kabinet ini. Adapun pemimpin oposisi Yair Lapid menolak terlibat. Selain itu, sejumlah pejabat sebagai pengamat juga dihadirkan. Di antaranya bekas Jenderal Gadi Eisenkot, Ketua Umum Partai Syas, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Hanya saja mereka sekadar diundang untuk mengikuti pertemuan dan tidak memiliki hak suara. Yoav Gallant terus kritik Netanyahu. Perpecahan terus terjadi di tubuh pemerintahan Netanyahu setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant terus-terusan mengkritik sikap atas langkah sang Perdana Menteri. Melalui konferensi pers baru-baru ini, Gallant menegaskan tidak akan menyetujui pembentukan pemerintahan militer Israel di Gaza. Israel tidak boleh mendirikan pemerintahan sipil di Gaza, katanya seperti dikutip Al Jazeera dalam rilisnya. Pernyataan ini sekaligus mencerminkan ketidakpuasan yang meningkat di kalangan lembaga keamanan. Mereka resah karena Netanyahu belum memberikan arahan jelas tentang siapa yang akan memimpin Gaza setelah pertempuran berakhir. Sebagaimana VOA melaporkan, selain target membasmi Hamas dan memulangkan sekitar 130 sandera yang masih gagal, Netanyahu belum menjelaskan tujuan strategis yang jelas usai operasi militer nanti. Untuk kalian ketahui, ini bukan pertama kali Gallant menyuarakan. Ia bahkan secara konsisten telah mengungkapkan masalah ini di kabinet sejak konflik dimulai pada Oktober lalu. Alih-alih mendapat tanggapan baik, Netanyahu malah menegur dan memintanya untuk mengubah keputusan. Tidak hanya itu, kritik Gallant juga mengingatkan pada sikap sekutu utama Israel, Amerika Serikat, di mana mereka sempat mendorong peran otoritas Palestina, PA, yang didukung internasional untuk menggantikan Hamas. Namun, Netanyahu menolak hal itu. Gantz ancam mundur. Perpecahan yang terjadi selanjutnya seakan melengkapi ketidaksepahaman antara Netanyahu dan Gallant sebab dua mantan jenderal militer di dalam tubuh kabinet yakni Benny Gantz dan Gadi Eisenkot juga mendukung seruan Gallant. Lebih jauh, Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah tidak mengadopsi rencana baru dalam waktu 3 minggu untuk perang di Gaza. Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, maka kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan, katanya seperti dikutip dari laman AP. Gantz kemudian menjabarkan rencana 6 poin dan memberi batas waktu hingga 8 Juni mendatang, di mana rincian yang dimaksud mencakup pengembalian sandera dan mengakhiri kekuasaan Hamas, serta demilitarisasi jalur Gaza. Selain itu, membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil juga dimasukkan dalam rincian dengan kerjasama Amerika, Eropa, Arab, dan Palestina yang dipertimbangkan. Rencana itu juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas dinas militer bagi seluruh warga Israel. Menanggapi itu,
Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Gantz nyatanya lebih memilih untuk mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri daripada kepada Hamas. Ia sekaligus menyebut kondisi tersebut hanya penghalusan dari pengakuan kekalahan untuk Israel. Netanyahu terikat politisi sayap kanan. Netanyahu telah lama berada di kelompok sayap kanan dalam spektrum politik Israel. Karena itu, mundurnya Benny Gantz yang notabene-nya merupakan saingan politik lama Netanyahu akan membuat Netanyahu semakin terikat kepada para sekutu sayap kanan. Para politisi sayap kanan percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali permukiman Yahudi di sana. Ini sejalan dengan pemikiran Netanyahu yang tak pernah sepakat dengan gagasan untuk mengizinkan negara Palestina berdiri berdampingan dengan Israel. Faktanya, ada banyak rekam jejak yang membuktikan betapa Netanyahu terikat dengan politisi sayap kanan. Berdasarkan laporan CNN pada Januari lalu misalnya, kelompok sayap kanan Israel ingin memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza dan gagasan tersebut mendapat perhatian. Kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza, kata Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich yang juga menjabat di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Israel akan memerintah di sana. Dan untuk mewujudkan itu mereka harus memiliki kehadiran warga sipil agar bisa memerintah dengan aman dalam jangka waktu yang lama. Padahal sebelumnya Netanyahu menolak gagasan pembangunan pemukiman Yahudi. Saat itu ia hanya mengatakan bahwa baik Hamas maupun otoritas Palestina yang bermarkas di Ramallah tidak boleh memerintah wilayah tersebut. Strategi gulingkan Netanyahu. Benih-benih konflik sudah semakin terlihat. Baik Netanyahu maupun Gallant dan Gantz sama-sama tidak mau mengalah. Lalu benarkah ini adalah salah satu strategi untuk menggulingkan Netanyahu? Mengingat awal Maret lalu Benny Gantz berada dalam kunjungan ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Utusan Timur Tengah Brett McGurk, serta Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Tujuan yang ia nyatakan adalah untuk meningkatkan dukungan bagi perang Israel di Gaza. Namun melihat dukungan publik Netanyahu kian melemah dan ia tak lagi populer, menghadirkan asumsi bahwa Gantz telah menyiapkan diri untuk jabatan Perdana Menteri di masa depan. Hal ini jugalah yang disebut oleh para analis bahwa Presiden AS Joe Biden beralih ke Gantz lantaran rasa frustrasi publik terhadap Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya. Peneliti tamu di program Palestina dan urusan Palestina Israel di Middle East Institute, Eyal Luri Pardes, mengatakan bahwa Benny Gantz tidak punya banyak hal untuk ditawarkan secara ideologis. Saat ini dia adalah tempat parkir politik bagi orang-orang yang frustasi dengan Netanyahu, katanya menambahkan. Tidak hanya mencari dukungan Washington dan memposisikan diri sebagai tempat parkir politik, Gantz juga disebut memilih pendekatan moderat dalam strategi politiknya. Selain itu, banyak yang percaya bahwa kehadiran Gantz di kabinet perang menjadi penyeimbang elemen sayap kanan di pemerintahan. Pembicaraan terkait masa depan Gaza pasca perang di tangan Israel selalu menemui jalan buntu, bahkan menghadirkan perdebatan panjang di tubuh pemerintahan Netanyahu sendiri. Menurut kalian, akankah Netanyahu memiliki kekuatan untuk melanjutkan?